Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran Arduino, yang insya Allah ta'ala pada pekan-pekan ini dan berikutnya kita akan fokuskan pembahasan kita di pemrograman Arduino Droid yang melalui komunikasi via Bluetooth ya. Rekan-rekan sekalian, pada pemrograman kali ini untuk interface dari Android-nya kita memanfaatkan yang sudah ada di Play Store. Jadi kita memanfaatkan ya program yang ada di Play Store, aplikasi yang ada di Play Store. Ini salah satu contoh saja kita ambil, yaitu Arduino Bluetooth Control. Tidak hanya ini saja, rekan-rekan nanti bisa ya ambil banyak sekali aplikasi yang bisa rekan-rekan manfaatkan ya, manfaatkan. Ini hanya salah satu contoh saja kita ambil di sini adalah Arduino Bluetooth Control. Baiklah rekan-rekan sekalian, ya, apa yang harus kita siapkan pada pemrograman yang pertama ini? Yang pertama adalah ya kita siapkan yaitu perangkat Android kita, kemudian ya salah satu aplikasi ya Android yang ada di Play Store, rekan-rekan nanti bisa ambil yaitu Arduino Bluetooth Control. Kemudian ya board Arduino Uno, ini boleh menggunakan ya Arduino Uno atau menggunakan yang lainnya. Berikutnya yaitu ya modul Bluetooth HC05 atau HC06 ya, silahkan nanti rekan-rekan bisa ya pilih salah satu apakah menggunakan HC05 atau HC06. Kemudian yang berikutnya adalah relay modul. Nah, ini digunakan nanti untuk ya menghidupkan lampu ya sebagai interface ya, penghubung antara tegangan ya sumber luar ya dengan perangkat yang akan kita kendalikan. Ya, ini adalah ya hal-hal yang perlu rekan-rekan siapkan ya agar rekan-rekan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi, rekan-rekan siapkan yaitu satu buah HP Android, kemudian ya satu aplikasi Android di Play Store, kemudian ya buat Arduino Uno atau Arduino yang lainnya, kemudian modul dari Bluetooth HC05 atau HC06, kemudian ya ada relay modul. Silahkan bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan, apakah 2 relay, 3 relay atau seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perangkat luar bisa berupa lampu, motor dan seterusnya. Rekan-rekan sekalian ya, perlu diperhatikan bahwa ini adalah permulaan kita untuk pemrograman Arduino Droid ya menggunakan ya komunikasi melalui Bluetooth modul ya. Untuk aplikasinya kita ambil di aplikasi Play Store ya. Untuk pertemuan-pertemuan mungkin selanjutnya setelah kita praktekkan atau simulasikan pemrograman Arduino Droid ya via Bluetooth ini dengan aplikasi yang ada di Play Store, insyaallah nanti kita akan pelajari ke depannya. Kita akan membuat sebuah aplikasi yang bisa kita desain sendiri sehingga kita lebih leluasa ya membuat sebuah sistem yang memang kita kreasikan sendiri, yaitu melalui ya pemrograman MIT app inventor. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesempatan sehingga kedepannya kita bisa ya membuat program sendiri, ya membuat aplikasi sendiri berbasis Android untuk mengendalikan sebuah sistem ya melalui komunikasi via Bluetooth. Baiklah rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan coba untuk ya membuat suatu aplikasi ya berbasis Android ya dengan komunikasi via Bluetooth ya. Ini adalah salah satu contoh saja, nanti selanjutnya bisa dikembangkan. Ini adalah rancang bangun untuk ya mengontrol sebuah lampu ya dengan memanfaatkan ya Android ya sebagai ya interface-nya ya, melalui komunikasi yaitu Bluetooth HC05 yang akan digunakan untuk menghidupkan lampu melalui yaitu relay modul. Nah, ini adalah desain rancangan pada hari ini yang insya Allah akan kita bahas satu persatu. Ya, berikutnya kita akan konfigurasi untuk I/O-nya. Terlebih dahulu kita konfigurasi I/O-nya. Yang pertama, untuk pin Arduino, pin Bluetooth dan pin relay ini akan kita konfigurasi terlebih dahulu, manakah yang kita gunakan ya untuk komunikasi serial, mana yang kita gunakan untuk outputnya. Nah, ini kita tentukan untuk pin Arduino-nya adalah
ya pin 0 untuk RxD-nya ini kita hubungkan dengan pin Bluetooth yaitu pada pin TXD-nya. Kemudian ya pin Arduino ya pin 1 yaitu TXD ini kita konfigurasi atau hubungkan dengan RxD-nya. Ya, dua pin ini digunakan untuk komunikasi serial ya antara Arduino dengan ya Bluetooth ya yang akan berkomunikasi dengan ya, Android. Kemudian pin A5 ini kita hubungkan dengan output relay yaitu coil yang akan kita gunakan untuk mendrive ya perangkat luar ya, bisa lampu, bisa ya motor dan seterusnya. Ini adalah konfigurasi I/O, dan untuk konfigurasi I/O ini ya bebas ya, rekan-rekan bisa tentukan mana yang digunakan untuk output ya, apakah A5 atau pin 2, pin 3 dan seterusnya. Silakan nanti rekan-rekan bisa sesuaikan. Ya, berikutnya kita akan masuk ke pemrograman. Untuk pemrograman Arduino ya kita membutuhkan ya satu library yaitu library serial ya, dengan cara yaitu include library software serial. Kita masuk di menu ya, menu SCAD, kemudian include library, kita pilih software serial ya. Ini adalah library yang digunakan untuk komunikasi serial antara ya Arduino dengan ya Android. Ini kita pilih ya, selanjutnya akan ya dimasukkan ya ke dalam ya jendela program yaitu include ya software serial.h. Ini adalah nama library yang kita butuhkan untuk komunikasi serial. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi ya untuk kaki yang digunakan komunikasi serial yaitu software serial Bluetooth ya kaki 0,1. Ini digunakan untuk konfigurasi ya kaki-kaki pada Arduino mana yang digunakan ya untuk RxD dan TXD-nya untuk komunikasi serialnya. Ini silakan nanti rekan-rekan bisa tentukan. Ya, berikutnya pada pertemuan kali ini kita akan ya membaca data dari serial yang akan disimpan ke dalam sebuah variabel yang bernama data dengan tipe variabel yaitu char atau karakter ya. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian, tipe data char ini adalah tipe data yang hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Nah, jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel ya dengan tipe variabel yaitu char, maka ya data ini hanya dapat menyimpan satu tipe data saja ya, satu karakter saja. Ya, sebagai contoh di sini karakter yang ditulis ya ini adalah karakter 1 misalkan. Nah, maka pada penulisannya ini harus diapit ya di antara tanda kutip ya. Ini ada kutip 1. Nah, ini artinya tipe datanya ini berupa ya karakter atau char. Kemudian ya tipe data char ini hanya membutuhkan 1 byte memori saja, yaitu ya memori yang disimpan itu hanya 1 byte atau 8 bit ya. Untuk variabel tipe char ini ya, bisa juga diisi dengan urutan karakter dari ASCII, kode ASCII ya. Nah, ini adalah pembahasan kita yang pertama ya, kita akan membaca data yang berupa karakter yang dikirimkan oleh Android. Ya, untuk kedepannya kita bisa baca ya tipe data lainnya, bisa berupa string gitu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Berikutnya pada void setup, ini kita tentukan ya baud rate yang akan kita gunakan untuk komunikasi serial. Kita inisialisasi ya untuk komunikasi serial ini menggunakan baud rate yaitu 9600 ya. Kemudian ya berikutnya adalah kita ya deklarasikan pin A5 ini sebagai output yaitu melalui instruksi pin mode A5 output. Ini adalah ya langkah pertama ya di dalam pemrograman kita, karena data yang akan kita baca berupa ya karakter yang nanti akan kita kirimkan dari Android ke Arduino yaitu berupa karakter ASCII, maka kita ya tentukan variabel data yang kita baca ini berupa karakter. Ya, rekan-rekan sekalian, ini adalah contoh dari kode ASCII ya, merupakan tabel dari kode ASCII di mana kode ASCII ini ya terdiri dari ya simbol, kemudian angka dan huruf ya, baik itu huruf besar ya, maupun huruf kecil. Ya, ini adalah ya kode ASCII yang bisa kita kirimkan ya melalui Android yang akan dibaca oleh Arduino ya. Ketika kita mendeklarasikan di sana tipe variabelnya adalah berupa karakter. Berikutnya di void loop ini kita tuliskan
ya perintah yaitu if serial available dalam kurung ya lebih besar dari 0, maka eksekusinya adalah membaca data pada karakter. Artinya ketika komunikasi serial ini ya terhubung, maka ya eksekusi berikutnya itu membaca ya data pada serial. Ya, data serial ini akan disimpan pada variabel data yang berupa karakter. Ini adalah perintah untuk menyimpan data hasil ya pembacaan pada serial ya komunikasi antara Bluetooth dengan Arduino. Hasil bacaan tadi itu akan disimpan di dalam variabel yaitu data berupa karakter. Selanjutnya ya kita tampilkan, ini adalah perintah untuk menampilkan ya data yang masuk pada serial monitor ya. Data yang terbaca tadi yang berupa karakter ini akan ditampilkan pada serial monitor. Ya, misalkan kita kirim tadi ya dari Android kita kirimkan data berupa karakter A, maka akan ditampilkan di serial monitor berupa ya karakter A dan seterusnya. Ini fungsinya hanya digunakan untuk menampilkan data saja ya di serial monitor. Kemudian kita akan cek ya apakah data yang terbaca if data sama dengan karakter 1 ya. Jika data ini berupa karakter 1, maka eksekusinya ya eksekusi di sini adalah digital write A5 high. Artinya ketika data yang terbaca pada serial berupa karakter 1, maka eksekusi pada Arduino yaitu untuk menuliskan ya logika high pada A5 atau menghidupkan ya pin A5-nya. Ini adalah yang pertama ya. Jadi ketika data terbaca berupa karakter 1, maka selanjutnya adalah menuliskan ya logika hack pada kaki A5 atau menghidupkan ya A5. Kemudian yang berikutnya if data sama dengan karakter 2, maka eksekusinya adalah digital write A5 low. Artinya ya ketika data yang diterima ini berupa karakter 2, maka selanjutnya ya perintahnya adalah mematikan ya pin A5-nya. Ini adalah contoh pemrograman sederhana di mana pemrograman ini ya digunakan untuk membaca data serial yang akan disimpan ke dalam variabel data berupa karakter ya. Jadi akan membaca data dari ya Android ya yang melalui Bluetooth ya. Apakah data yang dibaca berupa karakter atau tidak ya. Kalau berupa karakter maka dia akan disimpan ya ke dalam variabel data ini, kemudian dicek ya, apakah datanya berupa karakter 1 atau berupa karakter 2. Kalau berupa karakter 1 maka eksekusinya adalah A5 high ya. Kalau berupa karakter 2 eksekusinya adalah A5 ini adalah low. Bagaimana kalau misalkan ya data yang dibaca bukan karakter 1 atau 2, maka Arduino tidak akan melakukan apa-apa, hanya menampilkan data saja. Ya, Arduino hanya menampilkan data saja. Data akan ditampilkan di serial monitor tetapi tidak ada eksekusi yang dilakukan oleh Arduino. Misalkan ya data yang dibaca adalah A, maka akan ditampilkan ya pada serial print ln ini ya berupa karakter A. Tetapi ya Arduino tidak mengeksekusi yaitu digital pada A5 atau ya low atau high. Ya demikian rekan-rekan sekalian ya contoh sederhana kita ya membuat program ya, atau sebuah aplikasi sederhana yang menggabungkan atau memanfaatkan ya Android dengan Arduino ya melalui komunikasi via Bluetooth ya untuk mengontrol suatu sistem. Nah, ini adalah satu contoh saja. Insya Allah nanti akan kita bahas beberapa contoh berikutnya. Insya Allah kita akan coba simulasikan. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan simulasikan. Langkah pertama adalah kita akan install terlebih dahulu aplikasi dari Bluetooth Arduino Control. Kita tuliskan Bluetooth Arduino Control. Kita pilih ya aplikasi yang akan kita gunakan yaitu Arduino Bluetooth Control. Kemudian kita install. Kita tunggu sampai proses installing selesai. Selanjutnya setelah aplikasi terinstall di Android, kita lakukan pairing atau penyambungan Bluetooth dari HP ke komputer. Kita masuk di penyambungan.
setting Bluetooth pada komputer. Kita deteksi perangkatnya, kemudian kita lakukan pairing. Oke, kita terima. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Proteus untuk simulasi. Pada program Arduino, setelah kita lakukan verify dan meyakinkan bahwa program kita benar, selanjutnya adalah kita ekspor ke dalam biner. Sebelum kita ekspor, kita pilih ya tipe Arduino yang kita gunakan. Yang kita gunakan adalah Arduino Uno. Silakan nanti rekan-rekan disesuaikan. Kalau misalkan yang digunakan Nano, Mega dan seterusnya, tinggal dipilih tipe Arduino-nya. Kita pilih Arduino Uno. Selanjutnya kita ekspor ke dalam biner. Masuk lagi ke Proteus. Kita ambil data ya hasil ekspor tadi, yaitu Bluetooth control ya untuk Ino standar. Kita buka. Oke. Selanjutnya kita hidupkan simulasi. Kemudian kita pilih aplikasi Arduino Bluetooth Control. Diminta untuk menyambungkan, kita pilih OK. Kita cari. Ini ada nama dari Bluetooth di laptop, kita pilih. Maka akan tersambung, connected. Selanjutnya ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Ada controller, ada voice control, ada terminal, kemudian button, timer, dan dimmer. Ini kita untuk yang pertama kita pilih button. Ini adalah konfigurasi dari on off button. Ada 6 button di sana, bisa kita manfaatkan. Untuk yang pertama, karena program kita hanya membaca data karakter, yaitu 1 dan 2 untuk on off satu lampu. Selanjutnya kita akan konfigurasi. Sebagai contoh di sini ada turn on, kita konfigurasi. Button name kita berikan nama buttonnya, sebagai contoh misalkan SW1. Kemudian on command-nya, karena ini untuk menghidupkan, kita berikan karakter 1. Kemudian off command-nya kita berikan karakter 2. Kemudian kita save. Setelah itu kita masuk di simulasi lagi. Kita akan lihat ketika SW1 ditekan, maka virtual terminalnya akan menampilkan karakter 1. Karakter 1 ini akan dibaca oleh Arduino, kemudian digunakan untuk perintah, yaitu on pada A5 untuk menghidupkan lampu melalui relay. Kemudian kita tekan turn off, akan mengirimkan data berupa karakter 2. Kemudian di sana digunakan untuk mengeksekusi ya, lampu ini dalam keadaan off atau A5, ini low. Kemudian kita coba untuk hidupkan kembali, turn on 1, lampu hidup. Kemudian kita coba lagi, turn off, karakter 2, lampu mati. Tadi muncul pertanyaan, kalau misalkan ya karakter yang dikirimkan itu bukan ya 1 atau 2, apakah akan dibaca oleh Arduino? Kemudian Arduino ini akan mengeksekusi lampu. Maka kita akan coba untuk konfigurasi kembali. Ini SW1 kita berikan misalkan A, kemudian off command-nya B, save, kemudian kita tekan kembali. Maka di sana terminalnya akan ya menampilkan karakter A, tetapi tidak ada eksekusi pada A5-nya. Kemudian kita turn off lagi seperti itu. Maka di sana akan muncul karakter B, dan karakter B ini tidak ya ditanggapi oleh Arduino untuk mengeksekusi A5. Kita akan coba konfigurasi kembali. On command-nya 1, kemudian off command-nya 2. Nah, kita save, kemudian kita akan on-kan kembali. Nah, maka di sana ya akan ya A5 ini akan dieksekusi menjadi on, kemudian kita off-kan lagi, lampu akan off kembali. Kita coba matikan untuk simulasinya. Kemudian kita hidupkan kembali. Nah, ketika turn on ini kita tekan, maka di sana ada error. Nah, ini diminta untuk merefresh kembali.
aplikasi kita untuk koneksi ke Bluetooth dari Arduino pada Proteus, pada simulasi Proteus. Kita coba refresh, ini sudah connect, kita masuk lagi ke button, kemudian kita akan coba untuk tekan turn on, maka di sana ya lampu akan hidup, kemudian turn off, lampu akan mati, turn on hidup, turn off mati. Ya, demikian rekan-rekan sekalian simulasi kali ini dengan program yaitu ya ketika Android ini mengirimkan data berupa karakter 1, maka Arduino akan mengeksekusi A5 akan on. Ketika Arduino membaca karakter 2, maka ya, A5 ini akan di off kan. Kita akan modifikasi sedikit pada programnya. Pada Arduino ini kita tambahkan perintah untuk 2 button. Kita kopikan. Untuk yang kedua ini ada switch ya 3, jika data sama dengan 3, A4 high, kemudian ketika 4 maka A4 ini dalam keadaan low. Kita tambahkan di setup satu lagi output yaitu A4. Kemudian kita ekspor kembali ke dalam biner. Setelah data dari program kita diekspor ke biner, selanjutnya kita masuk ke Proteus. Kita tambahkan satu lagi lampu. Kita copy langsung. Kita ambilkan dari A4. Ini adalah lampu 2. Ini lampu 1. Lampu 1 ini akan hidup ketika Arduino membaca karakter 1. Lampu 2 ini akan hidup ketika Arduino membaca karakter 3 sebagaimana di program. Kemudian lampu 1 ini akan mati ketika membaca karakter 2. Lampu 2 akan mati ketika membaca karakter 4. Nah, ini kita akan hidupkan simulasi. Kita konfigurasi untuk button yang kedua. Button 2 ketika on command adalah 3, off commandnya 4. Oke. Ini switch 2. Selanjutnya kita akan coba turn on switch 1. Kita connect terlebih dahulu, ini error. Selanjutnya kita refresh. Ini Arduino sudah terkoneksi kembali dengan Android. Kemudian kita masuk ke button. Kita akan coba eksekusi pada switch 1. Kita tekan, maka Arduino akan menampilkan ya di virtual terminalnya adalah karakter 1, lampu 1 hidup. Kemudian di switch 2 kita tekan, maka akan menampilkan karakter 3, lampu 2 hidup. Kita matikan salah satu, kita ambil ceracak, misalkan SW2 kita matikan, yaitu karakter 4 ya, lampu 2 mati. Kita matikan pada SW1, maka lampu 1 ini akan mati. Nah, demikian kita coba kembali. SW1 hidup, SW2 hidup, SW1 kita matikan, lampu 1 mati, SW2 kita matikan, lampu 2 mati. Ya, demikian rekan-rekan ya contoh sederhana untuk pemrograman Android dengan menggunakan Bluetooth. Pada kali ini kita lakukan secara simulasi, insya Allah untuk praktikumnya secara real time antara Android dengan Arduino, insya Allah akan kita kirimkan video selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.